Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Badru Alam, Kepala Sekolah SD Negeri Hegar Mana, Kecamatan Cidaun, Kabupaten Cianjur. Pada kali ini saya ingin menyampaikan aksi nyata topik 2 tentang kurikulum merdeka dengan topik menyebarkan pemahaman mengapa kurikulum perlu berubah. Namun sebelumnya perlu saya sampaikan tentang definisi kurikulum. Definisi kurikulum menurut Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 yaitu seperangkat rencana dan pengaturan mengenai tujuan, isi, dan bahan pelajaran serta cara yang digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan kegiatan pembelajaran untuk mencapai tujuan pendidikan tertentu. Kurikulum juga dapat dimaknai sebagai titik awal sampai titik akhir pengalaman belajar siswa. Kurikulum bisa diibaratkan jantungnya pendidikan. Kurikulum sifatnya kompleks dan multidimensi. Lalu bagaimana kurikulum yang baik itu? Kurikulum yang baik adalah kurikulum yang relevan dengan situasi dan kondisi zaman, bersifat dinamis, yaitu dapat dikembangkan atau diadaptasi sesuai konteks dan karakteristik siswa dengan tujuan untuk membangun kompetensi sesuai kebutuhan mereka saat ini dan masa yang akan datang. Lalu komponen-komponen dalam kurikulum terdiri dari 4 komponen. Yang pertama tujuan pembelajaran, yang kedua materi pembelajaran, yang ketiga metode pembelajaran, dan yang keempat evaluasi pembelajaran. Fungsi kurikulum. Fungsi kurikulum merupakan pedoman guru dan siswa agar terlaksananya proses pembelajaran dengan baik sehingga tercapainya tujuan pendidikan. Yang kedua, kurikulum merupakan alat untuk mencapai tujuan pendidikan nasional. Yang ketiga, fungsi kurikulum bagi guru sebagai panduan proses belajar siswa. Dan yang terakhir, fungsi kurikulum harus mampu mewariskan nilai-nilai budaya masyarakat yang sesuai dengan kondisi saat ini, mengembangkan sesuatu yang dibutuhkan saat ini dan masa yang akan datang. Mengapa kurikulum perlu berubah? Alasannya, karena kurikulum harus relevan dengan tuntutan dan kemajuan zaman. Kurikulum harus dapat menyiapkan generasi masa depan yang visioner. Kurikulum harus dapat memenuhi kebutuhan belajar siswa. Kurikulum harus dapat mengikuti transformasi teknologi digital dan kurikulum harus mampu menyiapkan generasi cemerlang di masa yang akan datang. Mengapa kurikulum diadaptasi oleh satuan pendidikan? Kurikulum dalam bagian-bagian tertentu seperti capaian pembelajaran, tujuan pembelajaran, itu ditentukan oleh pemerintah pusat. Namun, siswa memiliki kebutuhan yang berbeda tentunya, sesuai bakat, minat, serta lingkungan. Maka dari itu, satuan pendidikan perlu melakukan adaptasi kurikulum dalam pelaksanaan pembelajaran yang sesuai dengan konteks dan karakteristik peserta didik. Lalu apa capaian pembelajaran dalam kurikulum merdeka? Capaian pembelajaran merupakan kompetensi pembelajaran yang harus dicapai murid pada setiap fase perkembangan, yang dimulai dari fase fondasi pada PAUD. Capaian pembelajaran untuk pendidikan dasar dan menengah terdiri dari 6 fase, yaitu fase A, fase B, fase C, fase D, fase E, dan fase F, atau tahapan yang meliputi seluruh jenjang pendidikan dasar dan menengah. Struktur pembelajaran dalam kurikulum merdeka. Struktur kurikulum di kurikulum merdeka didasari dengan 3 hal, yaitu berbasis kompetensi, pembelajaran yang fleksibel, dan karakter Pancasila.
Terakhir, dalam slide ini, pendidik menurut Ki Hajar Dewantara, pendidik adalah upaya untuk memerdekakan manusia, baik secara lahir maupun secara batin. Sehingga dalam kegiatan pembelajaran pun, sebagai seorang pendidik kita harus dapat mengimplementasikan pengajaran yang memerdekakan peserta didik. Baik Bapak dan Ibu yang saya hormati, sekian tayangan video aksi nyata saya kali ini. Mudah-mudahan bermanfaat. Selamat berjumpa dalam channel yang lainnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.